Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 9B atas nama M. Khairul Ibad ingin membuat pidato dengan berjudul Pergaulan Bebas. Pertama-tama, marilah kita hormati Mudirul Mahad Kiai Al-Hajj Mujtahidin Abdullah LCMAG dimanapun beliau berada. Yang kita hormati pula Ustadz Samsul Hidayat atau guru bahasa Indonesia kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, berdirinya dan duduk saya di sini akan membuat pidato dengan yang berjudul Pergaulan Bebas Masa Kini. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain untuk menjalin hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan. Kita harus bergaul tanpa melakukan diskriminasi atau perbedaan hak bagi manusia didasarkan perbedaan agama, ras, suku, dan lain tersebut. Meskipun kita bergaul tanpa membeda-bedakan manusia, bukan berarti kita bebas mengikuti pergaulan yang justru membawa malapetaka dan merusak diri sendiri serta banyak orang lain. Maka dari itu, kita boleh pandai bergaul dalam tetap berpedoman pada norma susila dan agama serta tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Tujuannya tidak lain ialah agar kita terhindar dari pergaulan bebas yang melakukan tindakan melanggar batas, tidak terkontrol, dan menyimpang dari norma maupun hukum yang berlaku. Beberapa contoh tindakan pergaulan bebas yang menjerat para remaja sebut saja seperti merokok, mabuk-mabukan, tawuran, judi, prostitusi, mau mengonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan seks bebas, hingga berujung aborsi ilegal. Lunturnya nilai moral akibat pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah, pernikahan yang dini akan melahirkan generasi setunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi, dan tindakan aborsi ilegal yang menyalahi hukum yang menyebabkan kematian. Masalah lain yang semakin kompleks. Dari data survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI 2017 yang dilakukan per 5 tahun mengungkapkan ada sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria usia di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Hadirin yang saya banggakan, ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab yang paling utama adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam agama, kurang perhatian keluarga, ketidakstabilan tingkat emosi, tentu saja kondisi lingkungan yang tidak mendukung remaja untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Para remaja terjerumus pergaulan bebas hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memikirkan resiko dalam jangka panjang. Dengan demikian, pergaulan bebas perlu kita cegah dengan meningkatkan fondasi dalam ajaran agama melalui pendidikan moral. Generasi muda sejak dini harus ditopang prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama, serta ajaran nilai dan norma susila yang kuat. Para remaja juga harus dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan Pancasila dalam kehidupan. Semuanya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban lingkungan, kerukunan, dan sebagainya. Adapun dari pemerintah pusat ataupun daerah rasanya perlu menghadirkan agenda kegiatan positif untuk melibatkan remaja secara terprogram. Jadi, nantinya di samping melakukan pendampingan pada remaja yang terlanjur bermasalah dalam pergaulan bebas, remaja pun bisa ikut berkonsultasi dan mencari solusi bersama dalam satu meja. Ya, ayo teman-teman, hindari pergaulan bebas yang terlalu negatif. Ambillah yang positif dan jangan carilah yang terlalu di luar nalar. Bisa jadi masa depan kalian rusak cuman gara-gara masalah kecil. Ingat, masalah kecil bisa jadi besar. Dengan kata lain, api yang kecil bisa jadi api yang besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, kurangilah pergaulan bebas yang benar-benar di luar nalar dan di luar negatif. Ambil saja positifnya, hikmahnya, dan yang baiknya saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari pidato singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata dan
kesalahpahaman dari yang saya katakan atau yang saya gerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.